Selain sangat penting dalam bernavigasi sehari-hari, mengetahui cara membaring dengan menggunakan gyro ataupun kompas magnet, itu juga penting diketahui karena seringkali dijadikan pertanyaan ketika seleksi masuk ke suatu perusahaan, terutama bagi fresh graduate dan juga bagi kadet. Officer-officer yang lama mungkin tidak akan ditanyakan tentang ini karena mereka dianggap sudah tahu. Tapi di video saya barangkali ada hal yang baru bagi officer yang sudah lama sekalipun. Jadi, jangan kemana-mana. Semua kompas yang ada di kapal, baik itu magnetic kompas maupun gyro repeater, itu pasti ditempatkan pada sebuah alat yang disebut dengan gimbal. Kalau Anda terbiasa menggunakan kamera, pasti tahu itu gimbal, stabilizer, semacam stabilizer. Sehingga gimbal tersebut bisa bergerak secara bebas, arah transversal maupun juga arah longitudinal, arah membujur. Dengan bebasnya bergerak di gimbal ini, diharapkan si kompas itu tetap tegak lurus, tetap horizontal, rata-rata air, tidak miring. Karena tegaknya suatu kompas itu sangat vital bagi akurasi sebuah baringan. Untuk melakukan baringan atau pengukuran arah suatu benda, maka digunakan azimuth circle maupun azimuth mirror. Untuk gyro repeater biasanya ini sudah menyatu azimuth circle sekaligus juga ada mirror. Nah, pertama, Anda pasang itu azimuth circle pada kompas repeater. Pastikan bahwa azimuth circle tersebut rata dengan melihat bibir dari azimuth circle tersebut dengan bibir repeater tadi. Jangan sampai miring karena ini sangat penting. Yang kedua, pastikan juga dia bisa diputar dengan bebas sehingga kita tidak kesulitan ketika mencari arah suatu benda maupun suatu target. Dan ketika Anda membaring, pada saat Anda mencatat baringan, itu sangat penting Anda memperhatikan bahwa gelembung udara yang ini harus tetap berada di tengah-tengah garis ini dan juga gelembung udara yang lainnya harus ada di tempat yang sama. Ini memastikan bahwa gyro itu lurus, tegak lurus, tidak miring. Dengan begitu, maka baringan akan akurat. Azimuth circle memiliki dua pasang alat. Yang pertama yang digunakan untuk matahari, karena dia matahari memiliki cahaya yang cukup untuk memantulkan cahaya. Yang kedua adalah pasangan untuk digunakan untuk benda-benda yang tidak memiliki pantulan cahaya yang bagus, seperti benda darat maupun bintang di malam hari. Ketika Anda membaring matahari, kita memiliki azimuth mirror di sini. Arahkanlah cermin ini ke matahari, kemudian cahayanya akan dipantulkan oleh cermin tersebut, sehingga pantulan cahaya tersebut mengenai prisma yang ada di depannya, ada celah di situ, cahaya akan masuk ke celah itu, kemudian dipantulkan oleh prisma ke bawah, sehingga kompas ROS akan mendapatkan bayangan berupa cahaya tipis seperti pisau. Itulah arah baringan dari matahari. Jika Anda ingin membaring sebuah benda darat, maka Anda menggunakan pasangan alat yang lainnya, yaitu yang ini. Bagian celah ini dia akan berada di arah kita, di dekat mata kita, sedangkan bagian yang lainnya, yang ini, dia mengarah ke benda. Saya akan berikan contoh bagaimana membaring sebuah benda darat, tapi karena saya tidak melihat benda darat di sini, saya akan contohkan haluan kapal itu sebagai benda darat. Pertama, Anda arahkan azimuth circle ini ke benda tersebut, kemudian Anda intip dari celah ini, sehingga tiang di depan tadi dengan benang ataupun string yang ada ini harus menyatu. Setelah Anda memastikan mereka satu garis dan juga memastikan bahwa gelembung udara tadi itu berada di tengah-tengah garis, Anda catat baringannya dengan cara melihat ke dalam prisma. Nah, di prisma itu kita lihat bisa ada angka. Nah, itu angkanya. Di situ kita bisa mencatat berapa baringannya. Melalui prisma itu kita akan selalu bisa melihat angka-angka ketika azimuth circle ini diputar. Jika kurang terang, Anda bisa menambah kecerahan dari kompas ROS dengan memutar tombol ini. Demikian kira-kira cara membaring matahari dan benda daratan dengan menggunakan gyro repeater. Meskipun video ini singkat, saya berharap ini bermanfaat. Dan jika Anda masih memiliki pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Like dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. Karena saya akan tetap di sini, akan membahas hal-hal yang penting bagi pelaut
dan juga sangat menarik. Sampai jumpa, terima kasih.